itu yang paling signifikan adalah tiba-tiba muncul kalau di bahasa programmingnya itu edge atau garis tepi dari suatu objek, dan objek di sini adalah hurufnya seperti itu, karena functionnya itu hanya bermain di gradient domain tone mapping yang itu kayak seolah-olah kontras lah gitu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Lawyer yang sudah dengan legowonya itu membantu saya untuk menyelesaikan kasus ini, terutama somasi yang dilayangkan oleh Pak Jahmada Girsang ya, kuasa hukumnya Bapak Arisman Sianipar. Nah, sebelum itu mungkin saya akan ceritakan sedikit ya Pak. Di dalam YouTube saya menceritakan bahwa ada yang janggal terhadap presentasinya Bapak Arisman di dalam Rakyat Bersuara seperti itu. Jadi beliau di menit 49 itu mengatakan bahwa penelitiannya itu repeatable dan itu adalah function dan implementasi rumus matematika. Nah, siapapun boleh men-challenge. Nah, oleh karena itu dari dasar itu saya men-challenge formula matematikanya dan coding dari program Pak Arisman. Ternyata yang saya dapatkan adalah hasilnya berbeda. Namun dalam rumus matematika itu tidak ada yang salah. Yang salah adalah diduga source yang dimasukkan ke dalam programnya itu bukan dari yang dikatakan, yang katanya dari Dian Sandi di X kayak gitu. Kemungkinan bukan. Jadi dugaan saya itu seperti itu. Nah, tapi ternyata jawabannya adalah somasi seperti ini. Jadi saya kaget gitu. Kok kayak gini ya gitu. Dan rekan-rekan teman-teman dari YouTuber Nusantara juga sedikit mempelintir, yaitu tentang terkait Gadhaj Adam ya Pak. Padahal Gadhaj Adam itu bukan substansinya, tapi substansinya adalah kenapa tulisan Gadhaj Adam itu bisa muncul di artefak-artefak gambar yang seharusnya itu rusak karena mungkin diupload di X seperti itu. Dan menurut saya itu ada yang janggal karena matematika atau programming itu bukan trik sulap kayak gitu, dan itu akuntabel harusnya dan bisa kita pelajari lewat alurnya saja seperti itu Pak. Mungkin dari saya itu ada saja. temuan yang signifikan ya? Itu yang paling signifikan adalah tiba-tiba muncul kalau di bahasa programmingnya itu edge atau garis tepi dari suatu objek, dan objek di sini adalah hurufnya seperti itu, karena functionnya itu hanya bermain di gradient domain tone mapping yang itu kayak seolah-olah kontras lah gitu lah mainan. Oke, terakhir siapa lagi kalau bukan Mas Roy? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir di sini selaku memang saksi dari dua peristiwa sekaligus ya. Jadi peristiwa ketika kejadian itu ada di lantai 3 gedung iNews Tower ketika siaran Rakyat Bersuara seminggu yang lalu. Persis saya ada di sana. Mas Gafur juga ada di sana. Bang Azam juga ada di sana. Di sana menjadi saksi dari peristiwa itu. Tanggal 21. Yang kedua, saksi pada saat penandatanganan surat kuasa ini semalam di salah satu tempat di Jakarta Selatan. Saya ada juga dan saya tanda tangan. Tapi yang paling menarik apa teman-teman saudara? Saya ingin ambil sesuatu dari sini. Terima kasih Mas Topi Merah. Anda telah menyatukan kami semua. Tempat ini biasanya digunakan untuk konferensi pers Troya. Saya memang ada di situ. Ya. Tapi Troya adalah biasanya memang hanya mengadvokasi saya dan Dr. Tifa. Kawan-kawan lihat yang ada di sini, Mas Gafur, Sang Haji, Mas Jack, Mas Azam kan. Ini adalah lawyer saya juga dari TAKA. Yang biasanya memang kami juga mengadvokasi, selain saya ada Bu Kurnia Tridoyani, ada Pak Rizal Fadila, ada Pak Rustam. Jadi Mas Topi Merah ini menyatukan kami. Amin. Ya, ini luar biasa. Ya, terima kasih kepada koordinator TAKA yang sudah memberikan juga restu, Ridho. Saya juga berkomunikasi baik juga ya kepada Mas Kosinudin, ya Pak Petrus Celestinus dan Pak Abraham Samad. Yang kemudian inilah momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Ini kebersamaan kembali. Betul. Ya gitu. Jadi yang biasanya saya hanya sendirian menyatukan Mas Topi Merah, dan kali ini Topi Merah lah menyatukan kami semuanya. Dan ini terbuka.
Ya, untuk lawyer-lawyer lain yang siapa tahu nanti akan ikut mendukung. Iya. Dan itu tidak salah, tidak menyalahi etika karena kliennya beda. Ya. Ya, jadi kalau prinsipalnya beda itu boleh. Nah, yang nggak boleh itu prinsipalnya sama atau prinsipalnya dulu adalah di tempat ini tiba-tiba berubah melawan, tapi kuasa hukumnya ikut ke sana melawan kami. Itu namanya pelanggaran etika berat itu bagi lawyer kalau dia ngerti ya. Iya, itu lawyer itu nggak boleh dia memalukan itu. Lawyer itu kemudian membantu untuk klien yang yang melawan klien sebelumnya ya. Ada lagi itu yang salah satu contoh juga, ada juga lawyer yang nggak ngerti hukum juga, yang dia sudah dicabut basnya berita acara sumpahnya, tapi dia ngaku-ngaku masih menjadi lawyer. Itu juga nggak boleh ya. Dan inilah yang makanya ada yang lucu ya gitu. Ya itu soal pertama, lebih memalukan lagi ya. Itu soal non teknis. Soal teknisnya begini. Seminggu yang lalu persis, dan ketika saya hadir di situ ya, di acara Rakyat Bersuara, memang pada pukul 8:08 seperti tadi disampaikan oleh Mas Topi Merah ya, dilakukan hal ketika Rismond Dr. Rismond Hasyolan Sianipar aja ya, itu menampilkan datanya. Dan data ini diberikan oleh dia kepada stasiun TV yang bersangkutan untuk dipublikasikan, untuk ditampilkan, untuk ditayangkan dalam TV publik yang namanya iNews TV. iNews TV adalah TV publik yang selain bisa diakses melalui YouTube, juga bisa diakses melalui kanal masyarakat. Itu kanal publik itu adalah milik masyarakat. Dan itu dijamin kebebasannya karena dia pancar di frekuensi UHF, ultra high frekuensi, tanpa encoder, tanpa decoder. Jadi orang bisa nonton. Kalau dulu orang harus nonton Indovision misalnya, itu harus pakai decoder, itu dia pay TV, dia terbatas. Kalau ini ranahnya adalah ranah publik. Sesuatu yang ditampilkan di ranah publik adalah milik publik. Dan ini terbukti. Tayangan ini ada pada menit 8:08, bentuknya seperti ini. Nah, udah. Sama tidak sekarang ini dengan ini? Gambarnya. Sama. Jadi apa yang diteliti oleh Topi Merah, itu adalah gambar yang tampil di TV publik. Terima kasih Pak Hasan. Kecuali Topi Merah melakukan cropping atau Topi Merah melakukan pengkhususan. Enggak. Yang dianalisis Topi Merah itu gambar yang sama. Function yang ada di kanan ada juga di sini. Dia menganalisis ini. Dan kemudian Topi Merah menemukan bahwa kalau ini source-nya adalah source yang upload dengan Dian Sandi, itu tidak mungkin muncul watermark sejelas itu. Itu intinya. Jadi ini pasti ada rekayasa untuk source yang lain. Karena kalau source jadi Dian Sandi, tidak akan mungkin dengan function yang ada di sini itu muncul. Ibaratnya kalau ini dimasukkan function, munculnya apa? Kotak-kotak. Kasar sekali. Karena resolusinya itu hanya berapa ya? 76 kilobyte atau apa gitu ya. Pokoknya si uploadernya itu mengatakan begitu. Artinya teman-teman, si dokter palsu Rismond Hasyolan Sianipar itu melakukan rekayasa terhadap source. Itu intinya. Makanya itu yang kemudian memunculkan kok tiba-tiba dalam rekayasa itu muncul tulisan namanya Gadget Adam. Nah ini. Sehingga Gadget Adamnya itu muncul. Apakah Gajah Adam itu rekayasa? Enggak, memang ada. Tapi ini pun saya tantang kepada Universitas Gajah Mada untuk mengeluarkan ya, atau kira-kira untuk menunjukkan mana aturan watermark security yang menuliskan Gajah Adam. Aneh sekali universitas sebesar UGM yang lahir pada 19 Desember 49 kemudian sengaja menggunakan typo security. Ini namanya typo security. Kayak gini kok dikeluarkan oleh sebuah universitas besar. Dan kalau nanti ada aturannya, saya akan tantang apakah aturan itu baru dikeluarkan atau di backdate muncul, karena watermark itu sudah ada semenjak tahun-tahun berikutnya. Apakah itu menunjukkan keaslian kalau itu ada di ijazahnya yang disebut ijazahnya Jokowi, kemudian ada di ijazah yang lain? Enggak, karena posisinya beda. Padahal watermark itu harus sama. Posisinya di ijazah Bambang Rudiharto itu tidak di sini. Lain posisinya. Beda dengan ijazahnya Jokowi. Ya, jadi itu suatu hal keanehan lagi yang itu muncul. Jadi sekali lagi teman-teman semua, saya makanya secara teknis mendukung penuh ya apa yang dilakukan oleh Mas Topi Merah, tapi juga menyatakan bahwa ini harus terus dijawab.
Poin yang ketiga, poin yang terakhir, sebenarnya saya sempat berdiskusi dengan para lawyer ini. Apakah kita perlu langsung menjawab ini? Karena kalau kita lihat pada WA-nya, pada surat resminya, ini sebenarnya ada ketidaktepatan. Dia tidak menunjuk nama. Yang dulu itu topi merah. Apa topi merah akta kelahirannya namanya topi merah? Enggak kan? Dia harus bisa menunjuk nama siapa dulu yang disomasi. Jadi kami sebenarnya wait and see, tapi kami selangkah lebih maju dengan kemudian Mas Abdul Ghafur Sangaji, kemudian Mas Azam Khan dan Mas Jack Aspardi Piliang, kemudian bersedia luar biasa langsung mendampingi topi merah. Harusnya kami senang saja karena si pensomasi itu harus bisa menulis nama lengkap siapa yang disomasi, alamat lengkap detailnya, dan ditujukan kepada siapa dengan patut dan layak. Surat somasi tak bisa diberikan melalui WA kayak gitu. Ya, ini sama dengan si dokter palsu itu. Roy Suryo memberikan saya buku melalui WA. Ya, sama ini, lawyernya juga sama pakai WA juga. Ya, ayo kamu ngomong apa? 49 halaman pakai WA, ini cuma 2 halaman ini malah. Ya, pakai WA. Ya. Udah, jadi udahlah gak usah sok-sokan kayak gitu kalau memang mau melakukan kesalahan yang sama. Dan yang kedua, dia juga harus menunjukkan juga kuasanya. Apakah saudara Dr. Omon-Omon ya sudah menunjuk Haj Adam? Mana? Yang dua menjadi tuyul, yang satu menjadi zombie. Kita pertukan anak kemarin sore, iya benar. Ya dari sisi usia sih memang Anda lebih jauh lah dari kami gitu. Tapi kalau dari sisi ilmu pengetahuan hukum saya kira bukan soal muda atau tuanya ya, tetapi bagaimana kemampuan kita untuk membaca literasi hukum itu yang penting gitu ya. Dan kepada Mas Topi Merah kami tentu akan mendampingi dalam kondisi apapun, dan saya yakin dan percaya masyarakat Indonesia juga akan memberikan dukungan kepada Mas Topi Merah karena beliau ini adalah intan permata di tengah kegaduhan ijazah palsu Joko Widodo. Terima kasih, sampai jumpa, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.